Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian berikutnya, yaitu desain makanan berdasarkan anatomi dan fisiologi. Nah, kita akan belajar tentang makhluk karnivora, yaitu makhluk hidup yang memakan daging. Nah, karnivora ini ya dari kata karn, C-A-R-N kalau dalam bahasa Greek atau Yunani. Ya artinya itu karena karnal itu artinya daging, yang bersifat daging. Jadi flora itu ya makhluk hidup, jadi karena digabung jadi karnivora ya makhluk hidup pemakan daging. Nah, contohnya ini apa? Saya menuliskannya memberikan beberapa contoh dari makhluk hidup yang kecil, yaitu kucing, lalu ke yang besar citah, lalu singa. Nah, kita tahu ya bahwa kucing itu ya di sekitar kita imut, baru menggemaskan bagi sebagian orang gitu, tapi bagi sebagian lain tidak. Nah, kucing itu ya makanannya itu ya daging gitu ya, misalnya daging ayam atau ikan atau apa gitu. Nah, kalau kita lihat anatominya dan fisiologinya, nah di sini kita lihat ya di gambar yang pertama itu singa itu giginya itu bertaring gitu ya, bertaring. Nah, dia lagi pas dapat gambar yang menganga gitu ya, bertaring. Nah, taringnya ini ya untuk merobek merobek daging gitu ya, supaya bisa dalam bentuk yang lebih kecil. Baru selain taring ya dia ada gigi-gigi yang lain. Nah, ini ada gambar bagian uh, pencernaannya dari makhluk hidup karnivora ini. Nah, itu esofagusnya gitu kan. Lalu ada trakeanya, kantung yang saluran dari esofagus ke bagian bawah ini kan, bagian livernya, lalu ada bagian paru gitu kan. Lalu bagian perut, abdomennya, lalu bagian limpa, spleen, lalu bagian liver gitu kan. Ini jantung, heartnya, lalu bagian intestin atau ini bagian usus gitu, lalu bagian rektumnya. Nah, ini kelas apa anatomi bagian dalam daripada karnivora. Nah, di sini berdasarkan yang saya baca, kita bisa melihat bahwa binatang-binatang karnivora itu kelenjar ludahnya itu sedikit gitu. Sedikit, dan sedikit itu juga ada artinya gitu. Misalnya dia itu pas lagi ngelihat mangsa gitu ya, atau baru selesai mengoyak mangsa, nah di situ kelenjar ludahnya muncul tapi sedikit gitu. Nah, lalu uh, licin dan pendek. Licin dan pendek, apanya yang licin dan pendek ya, lidahnya gitu kan. Lalu nah ini lidahnya tuh nggak bisa kayak menjulur-julur gitu ya kayak anjing gitu ya. Lalu dia lidahnya tuh licin dan pendek gitu kan. Nah, lalu dikatakan bahwa hatinya, livernya itu lebih besar dari manusia. Hatinya itu lebih besar dari manusia, ukuran manusia gitu ya. Nah, lalu empedunya berat. Empedunya berat karena asam lambungnya tinggi gitu. Jadi bagian empedu dari binatang karnivora itu uh, bersifat asidik atau bersifat asam. Kenapa? Karena ya asam lambungnya tinggi di situ gitu. Jadi uh, terasa berat jadinya gitu. Lalu kolonnya licin. Kolonnya itu ya usus ini bagian intestin, tapi bukan yang kecil ya, tapi yang usus yang besar. Kolon itu usus besar, licin, lalu tidak berkantong. Beda dengan misalnya herbivora atau manusia, dia licin tidak berkantong. Nah, lalu kemampuan menyerapnya itu sangat minim. Kemampuan menyerap dari kolonnya ini sangat minim gitu. Jadi bukan kayak herbivora atau manusia gitu kan, daya serapnya tinggi, tapi binatang karnivora ini uh, apa daya serapnya itu sangat minim gitu. Lalu GI tract-nya, GI tract itu ini gastrointestinalnya itu dari mulutnya, dari rahang sampai kepada bagian paru-paru sampai ke bagian stomaknya itu GI tract-nya ini itu dari oesophagus sampai ke stomaknya itu, ke abdomennya itu 3 kali lebih panjang dari tulang belakangnya dia. Nah, spine-nya dari hewan ini kita bisa lihat ya, nggak ditunjukin gambarnya, tapi ada tulang punggung dari hewan ini. Nah, itu kalau GI tract sama tulang punggungnya, GI tract-nya ini salurannya itu lebih panjang 3 kali daripada tulang punggung hewan ini gitu, atau tulang belakangnya dia. Lalu ginjalnya ini
mengandung asam urin yang tinggi gitu. Nah, artinya apa? Bahwa yang urinnya itu bersifat asam gitu. Nah, kenapa bersifat asam? Kita melihat bahwa yang dimakan itu adalah daging. Nah, daging itu bersifat asam gitu. Jadi kita lalu kalau orang makan daging itu kelenjar ludahnya itu nggak banyak yang dihasilkan. Beda dengan orang misalnya makan makan sayur atau salad buah gitu ya, atau salad sayur. Nah, gitu. Itu kelenjar ludahnya yang dihasilkan banyak. Tapi kalau orang makan daging itu kelenjar ludahnya dikit. Jadi kita bisa tahu kalau kita makan daging itu kan kayak haus gitu ya. Kenapa? Karena kelenjar ludah kita itu yang dihasilkan sedikit gitu. Lalu jadi seret gitu, kalau makan daging itu jadi seret gitu. Nah, makanya kita perlu air-air untuk minum. Nah, kenapa? Karena sifat dari daging itu sendiri asam gitu. Makanya kita bisa temukan di dalam anatomi dan fisiologi uh, karnivora ini, empedunya itu berat karena asam lambungnya tinggi. Asamnya itu tinggi sekali jadi berat. Lalu ginjalnya mengandung asam urin gitu. Berarti bersifat asam. Kenapa? Karena yang masuk ke mulut sama yang keluar ke urin itu sama gitu ya. Asam yang masuk maka yang keluar juga jadi asam gitu. Nah, jadi apa yang masuk ke mulutnya karnivora ini, maka itu juga yang akan dihasilkan oleh karnivora. Jadi kita bisa melihat ya bahwa yang masuk asam, maka yang keluar juga asam. Ini bagian dari anatomi dan fisiologi hewan karnivora. Nah, ini peserta sekalian bisa diingat dan ini bisa juga nanti jadi pelajaran bagi anak-anak yang sedang sekolah supaya mereka juga bisa belajar tentang hal ini. Jadi yang masuk asam daging, maka yang keluar di asam urin juga ya yang diproses oleh ginjal juga bersifat asam.